Saya bisa bilang iya, karena saya baru bisa merantau ketika bapak saya pergi. Jadi emang dia tidak pernah secara langsung bilang kalau saya harus terus nemenin dia. Tapi memang dari kecil karena saya sangat dekat dengan orang tua saya dan memang saya melihat di keluarga papa juga anak perempuannya adalah yang paling berada dekat dengan orang tuanya. Jadi secara tidak langsung saya ingin mencontoh seperti itu juga, melakukan hal yang sama. Jadi nggak pernah disuruh, tapi secara tidak sadar saya melakukan hal yang seperti Sarma lakukan. Misalnya saya lebih menunda, bukan mengubah cita-cita saya ya, tapi menunda sampai akhirnya keluarga saya bisa berdiri dan aman-aman saja tanpa kehadiran saya di dekat mereka. Kayak Sarma kan akhirnya memutuskan untuk tidak jadi PNS lagi dan mengejar mimpinya ya. Dan itu yang saya lakukan ketika papa saya pergi, baru saya yakin oke, kayaknya saya sudah bisa mengejar mimpi saya yang lain di tempat lain. Lihatlah kita sekarang di sini bersama kita semua. Tepuk tangan dong, kita Bebita. Botik, Aku juga ya. Kalau pengalaman Botik gimana? kalau di keluarga aku cukup demokratis, jadi semua mempunyai tugas yang sama. Tapi memang entah kenapa, mungkin di keluarga Batak, anak perempuan tuh memang lebih dekat dengan ayah dan ibunya gitu. Jadi walaupun tadi saya bilang keluarga saya demokratis, saya memilih untuk tetap tinggal di rumah. Mungkin sekarang saya bisa saja pindah gitu ya, tapi saya tidak membayangkan meninggalkan orang tua saya, ayah dan ibu saya cuma berdua di rumahnya mereka. Jadi saya memilih untuk tetap tinggal dengan mereka. Dan terlebih lagi ketika ayah saya sudah meninggal, saya merasa punya kewajiban untuk tetap tinggal di rumah untuk menjaga ibu saya. Tidak ada yang harus sebenarnya. Kalaupun saya ingin memilih, orang tua saya sangat demokratis, saya boleh. Tapi itu keinginan saya. Tapi saya pernah, waktu ayah saya masih hidup, nanti aku nangis. Dia sempat bilang ke ibu saya bahwa dia bersyukur dia punya putri-putri yang masih mau tetap tinggal di rumah sehingga bisa mengurus mereka. Dan menurut saya itu merupakan sebuah kebanggaan buat saya dan juga seperti Sarma, seperti Gita dan perempuan-perempuan Batak pada umumnya yang akhirnya memilih, walaupun mereka sudah berkeluarga, mereka tidak pernah meninggalkan orang tuanya. Mereka tetap mengurus mereka. Tepuk tangan dong untuk dua perempuan di Ngeri-Ngeri Sedap ini. Oke, pertanyaan berikutnya soal ini ya, soundtrack tadi. Ben, silakan. Dari awal membuat film ini, dari awal film ini muncul, sudah di kepala yang membuat musiknya adalah Vicky Sianipar, karena kita tidak meragukan lagi kehebatan beliau dalam membuat musik, khususnya musik yang ada unsur etnik Bataknya. Jadi ketika film ini sudah fix akan produksi, saya sudah menemui beliau, menceritakan segala apa yang pengen saya sampaikan dan meyakinkannya untuk membantu di proyek ini. Jadi saya sendiri sangat puas dengan segala unsur musik yang ada, termasuk juga soundtrack. Ada banyak sekali part yang hasil diskusi dengan beliau untuk dihadirkan di situ, jadi sehingga membuat banyak sekali scene-scene yang jadi sangat powerful karena musiknya gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.